jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hari ini saya mengambil tema renungan kita, jangan hanya sebatas yang terbatas. Kalau di sini dikatakan latihan badani. Perlukah melakukan latihan badani? Sangat perlu. Terlebih situasi sekarang ini menuntut kita untuk hidup sehat, menuntut kita untuk hidup teratur. Jadi kita harus melatih badani kita. Mungkin dengan berolahraga, mungkin dengan makan makanan yang sehat, mungkin dengan makan makanan yang bergizi, dan juga mungkin meminum multivitamin. Kita harus melatih tubuh kita. Ada banyak orang hari-hari ini berolahraga dengan sungguh-sungguh, berolahraga dengan sebaik dan seteratur mungkin. Tetapi firman Tuhan berkata, itu terbatas. Jadi kita tidak hanya melakukan sebatas yang terbatas. Lalu apa yang tidak terbatas? Di sini dikatakan kita harus melakukan latihan rohani juga, yaitu ibadah. Apa itu ibadah? Apakah ibadah itu hanya sekedar ketika orang datang ke gereja itu merupakan ibadah? Tentu tidak. Tetapi itu bukan hal yang salah, karena memang seharusnya kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Namun sesungguhnya yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah yang penuh dengan ucapan syukur. Ibadah itu adalah rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Ibadah itu adalah sukacita yang penuh karena penyelamatan Tuhan atas hidup kita. Jadi kita harus melatih diri kita untuk hal-hal yang tak terbatas, yaitu melatih ibadah kita. Sebab ibadah itu bukan saja mempersiapkan untuk hidup yang hari ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Artinya mempersiapkan di kekekalan. Itu sebabnya Paulus berkata, supaya kita melatih otot rohani kita juga. Latihlah diri kita setiap hari untuk takut dan hormat akan Tuhan. Latihlah diri kita untuk setiap saat kita mengucap syukur. Latihlah diri kita untuk setiap saat kita memuji Tuhan. Latih diri kita untuk setiap saat melakukan hal yang positif di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita. Kita mempersiapkannya untuk hidup di kekekalan. Biar hari ini Bapak Ibu bukan saja sekedar kita melatih badani kita, tetapi kita melatih rohani kita. Lalu apa yang harus kita lakukan juga untuk ibadah kita? Ibadah ini mengandung janji, artinya untuk hidup yang akan datang. Renungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Itu artinya kita sedang melatih otot rohani kita. Biarkan kita tidak hanya melakukan sebatas yang terbatas, tetapi kita melakukan hal yang tidak terbatas, yaitu ibadah kita yang sejati, ibadah kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Biarlah kita orang-orang yang takut dan hormat akan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersukacita dalam situasi apapun. Karena kita tahu hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.